akan mengalami. Ya. Terus kita lihat lagi. Kecerdasan atau inteligensi ini mengarah pada penciptaan kondisi optimal untuk keberlangsungan hidup seseorang yang di bawah situasi atau lingkungannya ada. Sebagai makhluk sosial, kita berhubungan dengan orang lain. Nah, lingkungan ini nantinya yang akan membentuk kita, yang akan berkoordinasi sepanjang kehidupan kita, yang akan bersosialisasi sepanjang kehidupan kita, gitu, soal individu dengan individu yang lain dalam lingkungan itu. Kecerdasan sendiri ketika dia memperoleh asahan yang baik, maka baik dia munculnya. Tapi kalau dia cerdas tapi sudah menggunakan asahan yang kurang baik, masih berkaitan satu adaptasi dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Orang yang salah rasanya tidak akan bisa maksimal untuk bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang lain. Ya. Oke. Kecerdasan sendiri membentuk keadaan keseimbangan ke arah adaptasi, sifatnya sensori motorik dan kognitif. Di sini ada sensorik, ada motorik. Artinya ketika panca indera kita memberikan satu masukan, kita sensor. Ya, apa sih maksudnya? Mata dan telinga itu merupakan dua sensor kuat ya. Nanti dipersepsikan, kemudian baru dijawab dengan motorik, yaitu berupa perilaku dari kita. Dari perilaku ini sendiri juga berdasarkan proses pikir atau kognitif yang ada di dalam diri individu yang bersangkutan ya. Di mana nanti dia melakukan suatu interaksi, melakukan asimilasi dan akomodasi dirinya dengan lingkungan di mana dia berada, ya. Bentar. Nah, selanjutnya intelektual diawali dengan kemampuan dari dunia luar. Tadi Ibu bilang selalu ada usaha yang dilakukan dari dunia luar yang memberi rangsangan pada individu untuk berkoordinasi dalam dirinya yang baik. Ketika nanti rangsangan itu masuk atau datang kepada diri individu ini akan melalui proses pikir. Ya, rangsangan tadi melalui sensor masuknya, sensori masuk berdasarkan proses pikir. Dari proses pikir dipersepsikan bahwa rangsangan itu adalah sesuatu apa yang dimaksud dari rangsangan itu, kemudian dibalikkan kembali kepada lingkungan melalui gerakan motorik atau perilaku. Nah, kalau pada usia anak-anak biasanya bayi masih berupa refleks. Nanti bayi itu ketika berusia 4 bulan lebih baru refleksnya berkurang dan dia mulai menjadi rangsangan yang terkoordinir. Nah, selanjutnya perkembangan intelektual ditunjukkan pada perilaku orang tersebut untuk bisa menolak dan memilih sesuatu. Karena di dalam proses pikir ini lagi, berdasarkan tingkat intelektual seseorang, dia akan memproses apakah hal ini baik untuk dirinya, membawa satu keberuntungan atau satu hal yang positif atau tidak. Ketika dia berhadapan dengan satu masalah, dia akan berpikir, dia akan menganalisa, menyimpulkan, dan memutuskan. Baru dia akan memilih atau menolak. Ya. Ketika dia memilih, tentu dia tahu konsekuensinya seperti apa saja yang menjadi kemungkinan yang akan terjadi, dan ketika dia menolak, apa yang akan terjadi dan apa solusinya yang lain untuk hal yang dia tolak. Itu yang harusnya ada. Ya. Nah, tahapan tadi boleh bilang ada proses analisis, evaluasi, menarik kesimpulan, dan memutuskan.
Seiring dengan perkembangan usia, maka proses ini terus berkembang, mengikuti. Kita lihat batasan usianya dulu ya. Ada usia dalam kandungan, ada usia bayi, 0 sampai 1 tahun, toddler, ya 1 sampai dengan 5 tahun dimasukkan ke situ. Ada atau prasekolah juga ada usianya di situ 5 tahun. Kemudian ada usia sekolah 6 tahun sampai dengan 12 tahun, remaja di awal dari pra-remaja sampai remaja itu usia antara 12 sampai dengan 18 tahun, 19 tahun. Masuk usia 21 tahun masih disebut remaja, 21 tahun sampai dengan Ibu lupa sekarang berapa ya, 45 atau berapa disebutnya dewasa. Kemudian dari dewasa ada usia lansia. Itu dari lansia kalau nggak salah 55 sampai 55 ya. 55 itu pra lansia dan 60 ke atas itu lansia. Nah, itu yang seperti itu. Jadi maka harus diikuti gitu. Kenapa? Karena di tiap tahapan usia itu berbeda tingkat tugas perkembangannya. Setiap tugas perkembangan harus dipenuhi. Nah, kalau ini dipenuhi, maka biasanya dia tumbuh, dia akan berkembang dengan baik. Kalau tugas perkembangan di tahap sebelumnya tidak terpenuhi, masih ada yang tersisa, maka sisa tadi dibawa ke tugas perkembangan tahap berikutnya. Sedangkan di tahap berikutnya sudah ada menanti tugas perkembangan tahap itu. Jadi kalau misalnya sisa 2 di tugas perkembangan tahap sebelumnya ditambah dengan 5 tugas perkembangan di tahap yang dia akan lalui, berarti 7. Depan mata dia ada tugas perkembangan tahap berikutnya. Ketika dia sudah masuk ke tahap berikutnya, apakah ada tersisa di tugas perkembangan 1 dan tugas perkembangan 2? Kalau masih ada tersisa, ini juga ditambah lagi, jadi akan tambah terus. Nah, berharap bahwa di setiap tahapan tugas perkembangan semuanya sudah bisa diatasi sehingga tidak ada sisa dari tugas perkembangan yang tidak selesai. Itu yang penting ya. Nanti Anda tugasnya harus membaca tugas perkembangan itu apa saja. Kemudian proses ini berkembang sesuai dengan usia dia, sesuai dengan lingkungan yang merangsang dia untuk belajar, terus belajar. Kita belajar itu seumur hidup, dalam artian bukan teori pelajaran biasa ya, tapi bagaimana memperoleh itu dari pengalaman, dari kenyataan. Nah, itu belajar terus. Oh, kalau menghadapi situasi seperti ini, maka solusinya seperti ini. Itu adalah proses kita. Itu proses kita mengembangkan diri, gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu akan semakin bertambah. Kalau tadi hanya sampai analisis, menarik kesimpulan, memutuskan. Nah, sekarang lebih dalam lagi. Dia sudah bisa memperkirakan, merencanakan mau apa, menganalisis dan mensintesis. Untuk itu, nah ini nanti akan mendukung pada perkembangan otak dia, perkembangan kognitif dia. Ya, dengan demikian nanti semuanya akan berkembang dengan baik. Oke, Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 masa. Ada masa sensori motorik sampai usia 2,5 tahun. Ada masa preoperasional di awal dari 2 tahun ini. Karena dia pra atau preoperasional sampai 7 tahun, ada masa konkreto, pra rasional 7 sampai 11 dan operasional 11 sampai dewasa. Nah, pada masa-masa itu harus bagus tingkatannya, harus selesai tugas perkembangannya, itu yang prinsip. Ya. Nah, kita lihat masa sensori motorik. Dia memanfaatkan sensorinya, dia mempersepsikan apa yang tadi menjadi rangsangan, kemudian menjawab dengan gerakan motorik atau perilakunya. Ya, bayi itu menggunakan penginderaan dia
untuk menghasilkan reaksi motorik berupa refleks. Bayi mengenal dirinya melalui penginderaan lewat mulutnya. Ketika dia lapar, dia menangis. Ketika dia haus, dia menangis. Ketika dia buang air besar, dia menangis. Buang air kecil, menangis. Ketika sakit, menangis. Ketika ada sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman dan tidak enak, dia menangis. Itu merupakan hal yang dia kemukakan pada lingkungan sambil nangis tidak ada yang merespon, maka dia diam dan kemudian muncul wajah yang dikenalnya, wajah ibunya. Ibunya tersenyum sambil memeriksa kebutuhan dia apa. Ini yang akan membuat dia berkembang dengan baik dan dia bisa menghasilkan reaksi motorik yang mungkin tawa terus kalau kalimat nggak dimengerti ya, tapi ada proses interaksi bayi dengan lingkungan. Ada masa sensorik motorik tadi ya. Nah, sekarang masa prana. Apa itu? Ya, dalam simbol dan tindakan sesuai dengan apa yang dilihatnya. Jadi dia banyak menggunakan simbol-simbol. Mau minum dia tinggal nunjuk gelas, ya. Mau makan ya buka mulutnya kasih kode dia mau makan. Simbol yang dia harapkan orang lain memahami seperti itu. Ini akan terus berlanjut sampai selesai di masa operasional. Kalau konkret operasional itu dia berusaha untuk menyelesaikan secara nyata apa yang menjadi proses pikirannya, mengidentifikasi, menegasi dan mereplikasi jawaban-jawaban yang diperoleh dia ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak berusaha untuk menjawab dia pada dirinya sendiri. Ya, jadi memang dia perlu interaksi gitu. Ya. Nah, kemudian masa operasional ini sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Kenapa? Karena di sini dituntut untuk berpikir abstrak dan hipotesis, bisa menduga, bisa berpikir yang luas. Seperti apa kira-kira? Ya, dapat memperkirakan atau menduga apa yang akan terjadi dan menarik kesimpulan. Hipotesis apa sih? Memperkirakan, menduga, gitu ya. Berpikirnya tuh masih meluas. Nah, pada masa operasional ini maka berkembanglah operasi formal. Apa itu? Kemampuan mengabstraksi atau abstrak lepas dari benda-benda konkret. Jadi nggak perlu lagi dinyatakan dalam bentuk benda. Tapi kalau dibilang saya pergi ke pasar misalnya contohnya, orang itu sudah mengerti bahwa ada satu perjalanan seseorang menuju ke pasar yang akan dia lakukan dia membeli sesuatu di pasar. Itu abstrak. Nggak perlu lagi dibilang saya mau pergi ke pasar sambil menunjukkan keranjang yang dia bawa gitu. Itu benda konkret bahwa dia mau ke pasar bawa keranjang. Tapi kalau dibilang saya sebentar lagi mau ke pasar, orang diajak berpikir mewujudkan apa sih yang dia katakan yang menjadi abstrak dari pembicaraan tadi yang memang kita bisa maksudnya seperti itu. Ya. Nah, manusia itu diajak untuk selalu berpikir. Proses pikirnya yang dirangsang. Jadi, diharapkan inovatif dia, kreatif dia, intelektualnya berkembang dengan baik,
dan bisa menghasilkan karya-karya dalam kebudayaan dia. Ini sepanjang kehidupan manusia. Semuanya untuk kebutuhan manusia. Ya, itu yang sangat diperlukan untuk kita. Gitu. Bagaimana kita bisa menghasilkan karya-karya yang bukan oleh dia sendiri. Melalui apa? Ya melalui proses pikir. Dari apa yang pikirkan? Dia ingin sesuatu ini jadi hal yang bagi inilah proses pikir intelektual yang ada. Dan apa saja yang diperlukan? Tentu saja tadi bahwa dia harus kreatif dan inovatif. Ya, selain ditunjang oleh intelektual yang tinggi. Nah, kemudian dari berpikir dan berbuat bisa mengembangkan iptek dan seni supaya kehidupan manusia itu menjadi lebih baik. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang perkembangannya sudah bagus. Dulu orang mengetik menggunakan mesin tik, ditipek, bolak-balik ganti. Pas sekarang kan enggak, ketemu laptop. Hasil apa? Hasil pemikiran manusia. Bagaimana sih membuat alat yang mudah kita pekerjaan kita untuk kita ringkaskan. Kemudian kalau salah kita tinggal klik hapus, diganti lagi tanpa harus menggunakan tipek. Jadi sesuatu itu dimunculkan dan diciptakan untuk bisa mempermudah manusia dalam menghadapi kehidupannya. Ya, nggak bikin susah. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang, ada sisa-sisa zaman dulu yang mengatakan bahwa perkembangan manusia sudah sampai pada teknologi yang canggih. Nah, sudah ditemukan barang ini, barang ini, barang ini. Itu hasil pemikiran mereka yang lalu. Nah, karena suatu sebab hilang dari peradaban dunia. Dan kita harus memulai lagi dari bawah. Karena sifatnya manusia ketika sudah ada peradaban yang hebat, mungkin kesombongan manusia sendiri keluar, sehingga itu yang membuat hancurnya budaya manusia tadi. Gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita mau berpikir dan berbuat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia. Untuk mengembangkan ipteknya yang akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, ada perkembangan psikososial. Psiko, jiwa. Sosial, hubungan kita dengan orang lain. Jadi ada hubungan sosial yang memang harus kita jalin dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial yang punya hubungan baik antara manusia. Gak bisa kita kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Banyak ahli-ahli psikologi yang membagi fase-fase perkembangan anak. Ada Sigmund Freud, ada Kroh, ada Erikson, ya, ada Sufan, ya, banyak sekali. Nanti minta kalian baca sendiri perkembangan tersebut berdasarkan ahli-ahlinya. Tapi Ibu pakainya ini aja, Kroh dulu sementara ya. Pada periode perkembangan psikologi, Kroh itu menemukan ada fase perkembangan anak-anak. Nah, pada perkembangan anak nggak mulus perkembangannya. Ada guncangan perubahan radikal dan hebat. Seperti apa? Karena dia awalnya adalah bersosialisasi dengan lingkungan di rumahnya. Mungkin terlalu disayang di rumahnya, mungkin terlalu dituruti kemauannya. Ketika dia masuk pada perkembangan yang lebih luas di luar rumahnya, dia misalnya sudah sekolah TK, tentu dia harus berkembang mengikuti karakteristik dan kejadian yang ada di luar kebiasaan di rumahnya. Nah, kalau dia tidak segera beradaptasi, ini yang membuat anak tadi mengalami guncangan yang hebat. Tapi kalau dia bisa beradaptasi, dia bisa melakukan hal yang baik, maka perkembangan dia tetap baik. Gak ada masalah. Dia mau bertemu dengan siapapun, dia bisa menyelesaikan
melepaskan diri. Nah, Kroh ini membagi periode menjadi 2 bagian, yaitu Troh period 1 dan period 2. Yang pertama, fase kegundangan terjadi pada tahun ketiga atau tahun keempat, artinya usia 3 sampai 4 tahun. Maka yang terjadi adalah dia melakukan, apa yang saya lakukan? Apa yang terjadi? Ini yang menjadi pertanyaan dia. Usia 3 tahun, 4 tahun, emang kalian masih ingat? Belum tentu. Ya, tapi dia harus tetap mengerti apa itu. Ibu juga mengerti apa yang terjadi tahun ketiga, tahun keempat di usia kehidupan ibu. Tapi artinya berdasarkan tahun-tahun itulah kita untuk melangkah ke tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya kita tetap belajar bagaimana kita memasuki tingkatan yang lebih tinggi ketika kita masuk di pubertas, ketika kita masuk di dewasa, ketika kita masuk di lansia, itu nggak ada masalah lagi. Dengan mudah kita bisa menyesuaikan diri dengan periode-periode setelahnya. Pada periode 2 terjadi pada usia permulaan masa pubertas. Ini pubertas itu mencari identitas diri ya. Bergabung dengan kelompoknya, berusaha untuk diterima kelompoknya, berusaha melepaskan diri dari keluarganya. Ini yang harus dipikirkan. Ya, apakah ini bisa dilalui oleh dia atau tidak? Tentu saja dengan catatan ketika dia masuk masa pubertas, dia harus berteman dengan orang-orang psikososial ya, orang-orang yang memang baik, orang-orang yang sama-sama mau berkembang dengan baik, orang-orang yang memang menghindari hal-hal negatif, sehingga sama-sama mereka bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Tapi kalau salah dia memilih teman, salah memilih jalan, maka bukan tidak mungkin justru dia masuk pada hal yang buruk. Contoh, dia berteman dengan mereka yang menggunakan narkoba, ya tentu saja dia tidak bisa lepas dari kelompoknya, karena di usia ini adalah usia yang sangat tergantung pada kelompoknya. Nah itu usia pubertas sekitar 12 tahun atau usia 13 tahun. Perlu membagi perkembangan anak menjadi 3 tahap anak-anak, dari sejak lahir sampai 4 tahun, tahap perselesaian sekolah 4 tahun sampai dengan 13 tahun, masa kematangan 13 tahun sampai masa remaja 21 tahun. Ini yang dibagi oleh Troh gitu ya. Nanti Erikson membahasnya lain lagi. Siapa namanya? Sigmund Freud lain lagi. Sultan lain lagi gitu ya. Tiga periode. Habis ini 1 terus istirahat tuh. Nah, kita lihat masa usia prasekolah. Ada disebut masa vital. Vital itu harus hati-hati. Bila kita gagal, maka kasihan buat anak dalam perkembangan berikutnya. Pada saat masa vital, anak menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Jadi dia makin tahu tentang diri. Ya. Ini harus dapat bimbingan yang baik dari keluarga, terutama dari ibu bapaknya. Ya, kalau anak bisa berusaha sendiri, mencari tahu sendiri tanpa bimbingan orang dewasa di samping dia akan menemukan hal-hal yang aneh gitu, yang nggak bisa untuk dia putuskan, dia pikirkan, dia simpulkan, dia putuskan, dia analisa, dia agak sulit gitu. Oleh karena itu peranan orang tua mendampingi anak pada pertumbuhan dan perkembangan sangat diperlukan. Menurut saya tahun pertama dalam penuh kehidupan anak merupakan sumber keenakan dan tidak enakan. Ada hal-hal yang enak, dia jadi raja ya. Ada hal-hal yang tidak enak, mungkin tidak terpenuhi apa yang dia minta. Ya, nah, diawali dari tahap awal, yaitu mengenal dirinya dan mengenal lingkungannya melalui oral atau mulut. Di situ dia mengeksplorasi dirinya dan belajar tahu tentang segala sesuatu, baik itu yang ada di dirinya maupun yang ada di luar dirinya.
Tahun kedua baru dia mengenal ruang dan belajar kebersihan diri, khususnya toilet training. Ya, kapan dia buang air besar, kapan dia buang air kecil, bagaimana buang air besar, bagaimana buang air kecil. Melalui latihan-latihan ini, si individu akan belajar mengendalikan rangsangan-rangsangan atau impuls-impuls yang datang dari luar, dari dalam dirinya. Itu yang harus ada, ya. Nah, berikutnya adalah masa estetik. Pada masa ini, anak menggunakan panca indera untuk mengenal diri dan lingkungannya. Pada masa ini ya masa pertentangan sebetulnya. Ya, timbul gejala-gejala kenakalan. Apa saja sih? Menentang orang tua, mengeluarkan kata-kata kasar, melanggar apa yang dilarang, tidak melakukan apa yang diharuskan. Gitu. Itu rata-rata ini umumnya seperti ini. Tidak boleh terlalu lama, memang ini proses yang dilalui. Tapi memang tadi, ya, kalau ada peristiwa, ada masalah, segera mungkin pendampingan orang tua yang meluruskan kembali. Sehingga gejala kenakalan ini tidak selamanya ada pada anak tersebut. Nah, Sigmund Freud pada masa tadi ya, pada masa tersebut menyatakan bahwa ada muncul Oedipus kompleks. Ada perkembangan ego ketika anak mencari dirinya atau menjadi subjek. Di dalam perkembangan ego, kita lihat struktur kepribadian itu ada 3, id, ego, super ego. Id itu menuntut, ego itu untuk menyelamatkan diri, dan super ego itu untuk mengingatkan. Di super ego itu ada etika, ada norma agama, norma sosial, ada aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan di dalam keluarga maupun aturan di luar. Nah, ini yang harus dijaga. Keseimbangan ego, super ego, tiga-tiganya harus seimbang. Ketika salah satunya tidak seimbang, ini akan mengganggu pada struktur kepribadiannya. Ya, maka nanti kalau misalnya ada perpecahan kepribadian, individunya bisa mengalami gangguan kejiwaan. Nah, sudah kenal dengan schizophrenia. Karena itu di masa goncang seperti ini, individu atau anak tidak boleh tertekan atau dimanjakan oleh orang tua. Orang tua biasanya bersikap demokratis pada saat dia melaksanakan pola asuh pada anak tersebut. Jangan menggunakan otoriter. Hanya pendapat orang tua yang benar. Hanya keinginan orang tua yang harus dilakukan, bukan. Tapi yang mau kita bikin adalah bagaimana dia dibentuk, diasuh dengan pola asuh demokratif. Ya. Tidak menekan, tidak memanjakan anak. Selanjutnya pada masa usia sekolah, kita akan bagi kelas yang kecil, lebih rendah di SD 1 sampai kelas 3 atau kelas 4. Nanti yang tingginya kelas 5 dan kelas 6. Di sini kita akan lihat ada hubungan yang tinggi antara kondisi tubuh anak dengan prestasi sekolah. Ketika kondisi jasmaninya baik atau tubuhnya baik, maka prestasinya juga akan baik. Dia akan lebih baik mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Mana sih yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dia juga mungkin akan membandingkan orang tuanya. Ya, cenderung dia memuji diri sendiri. Nah, ini kalau tidak mau mengerjakan sesuatu dan menganggap itu hal tidak penting, ini yang harus diwaspadai. Ya, jangan sampai dia terus-terusan menggunakan situasi seperti ini. Dan juga dia menginginkan adanya nilai dari dirinya yang baik. Pada usia yang lebih tinggi lagi, pada usia kelas 5, kelas 6 ya, sudah muncul nilai minat-minat dia untuk sesuatu yang lebih baik. Ketika kita tanya dia mau jadi apa kelak, dia bisa menjawab.
Walaupun pada kenyataannya nanti di SMP, di SMU berubah lagi cita-citanya. Kenapa? Karena dia masih terus mempelajari mana sih yang bisa dia ambil untuk bisa menunjang kehidupan dia. Ya, tentu tidak dengan keterpaksaan, tapi dia betul-betul bisa memilih, menentukan, ini saya mau jadi menjadi perawat yang gimana, perawat yang baik, yang profesional. Kalau sudah muncul yang seperti itu akan baik. Ya, dan mulai menjurus pada minat, bakat, pada mata pelajaran juga dia punya ketertarikan. Ya, dan dia sudah mulai bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya dengan baik. Dia bisa bergabung dengan kelompok teman sebaya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ibu minum dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jangan tidur ya. Ibu izin bertanya. Ya. Ya, silakan. Iya, Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia dari kelas 2 RKI. Saya izin bertanya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa apabila orang tua kita mengajari kita dengan cara demokratif, itu kan biasanya nanti kita juga akan seperti itu ya Bu, pada anak kita gitu Bu. Lalu bagaimana untuk mencegah itu Bu? Karena apabila orang tuanya itu kadang keras, kita jadi keras. Padahal kita tahu itu negatif, tapi tetap dilakukan. Bagaimana Ibu? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi pola asuh itu ada demokratik atau demokratis itu yang terbaik ya, karena kedua pihak sama-sama diberi kesempatan untuk mengemukakan apa yang dirasakan dan sama-sama mencari solusinya, baik orang tua maupun anak. Gak ada orang tua mengatakan bahwa saya lebih ngerti daripada kamu, saya lebih berpengalaman dari kamu, sekarang dengerin saya aja, keputusan ada di tangan saya. Nah, itu otoriter. Jadi kemauan orang tua saja yang diikuti. Ya, ada yang lebih jelek lagi namanya lazy. Jadi anak mau jungkir, mau balik, mau lakukan apa didiemin aja, nggak ditegur, nggak diarahkan. Itu yang lebih buruk. Ada tiga model, 3 pola: demokratik, ada otoriter, dan juga ada lazy. Yang terbaik 2 ini saja, dimainkan pada saat situasi apa. Gitu ya. Ketika memang dia membutuhkan otoriter, ketika anak itu tidak mengerti juga apa yang diharapkan oleh orang tua pada saat dia menggunakan demokratik, maka terpaksa menggunakan otoriter boleh. Hanya otoriter memang tidak selalu digunakan. Hanya membuat anaknya itu mengerti, paham, dengerin dulu kata ibu ya. Ini seperti ini nih. Gitu. Mungkin dirasakan sebagai otoriter, tapi sebetulnya dia mau mengarahkan, mau mengajak proses berpikir anaknya. Ya, oleh karena itu yang dipilih biasanya 2, dimainkan pada saat sudah melihat situasi. Ya, demokratik dulu dimajukan. Nanti pada situasi tertentu dia baru bisa menggunakan otoriter. Gitu ya. Nah, yang penting anak tidak merasa kecewa, anak tidak merasa dia harus mengikuti orang tua saja. Ketika itu dirasakan sebagai tekanan, maka yang akan muncul nantinya adalah pemberontakan. Ya, pemberontakan, terutama kalau dia masuk di usia sekolah menengah, SMP, SMA. Anak masuk ke masa remaja. Nah, sekarang kita lagi bahas nih. Nah, pada anak-anak remaja itu punya ciri khasnya, perannya di masyarakat. Dia punya perkembangan kehidupan yang arahnya ke seksual. Yang harus dilakukan oleh orang tua adalah membimbing anak. Jangan beri kesempatan anak untuk mencari tahu sendiri. Karena anak berusaha setelah dia masuk masa remaja, dia berusaha melepaskan dirinya dari orang tuanya.
dari aturan-aturan orang tua. Dia mau masuk menjadi aturan-aturan sosial yang dalam hal ini adalah teman sebaya. Dia lebih mendengar kata-kata teman sebayanya ketimbang kata-kata dari orang tuanya. Ketika dia belajar dan bertemu dengan teman sebaya yang memang berpikir positif, berbuat positif, nggak ada masalah. Dia akan terbentuk menjadi orang atau anak atau individu yang juga positif. Tapi kalau dia terbentuk di lingkungan yang negatif, apakah itu suka berantem, minum-minuman keras, menggunakan nafsa, merokok, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin dia menjadi anak yang berkembang dengan baik. Dia akan sama dengan kelompoknya, menjadi anak yang mungkin meminum, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Karena itu bimbingan orang tua untuk anak-anak di usia rentan seperti ini harus dilakukan. Ya, dia dilepas untuk berkembang menjadi dirinya, tapi dia ditarik lagi, tetap dikendali oleh orang tua. Lepas ulur tarik, itulah yang baik. Sampai dia bisa menemukan dirinya sendiri. Karena dia nanti di masa remaja usia berapa? Pra remaja 12 sampai dengan 20. 21 udah menjadi dewasa, sudah menentukan sendiri. Ya, seperti itu. Ada hal-hal negatif. Pra remaja sampai 20. Sampai 21, 20, 21 nanti masuk ke dewasa ya. Nah, pra remaja ada hal-hal negatif yang sering muncul. Ini kita bisa lihat. Anak tampak tidak tenang, kurang suka bekerja, nggak mau bergerak, dia mager ya, mudah lelah, maunya tidur aja, menarik diri masyarakat, atau kebalikannya dia agresif. Ini menandakan bahwa ada sesuatu pada anak. Nah, orang yang mengerti dalam hal ini orang tuanya harus tahu, cari tahu apa yang terjadi pada diri anak dan coba gali hal tersebut, bahas bersama anak. Ya, sehingga dia bisa terbuka tentang hal yang dia hadapi. Nah, pada masa remaja ini juga remaja menyadari adanya kesepian, tidak ada orang yang mengerti dirinya, tidak ada kebutuhan untuk teman yang bisa mengerti dirinya. Ini yang harus ada. Atau mungkin dia dibully yang menyebabkan dia menarik diri dari lingkungan. Mungkin saja itu terjadi. Ya. Nah, pada remaja akhir menjelang dia masuk pada usia dewasa biasanya muncul dorongan untuk menjadi pedoman hidup. Dia senang sekali kalau bisa punya sesuatu yang bernilai. Dia cari figur-figur mana yang akan dia ambil, akan dia contoh, yang dia identifikasi kira bisa seperti dirinya. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai lepas dan mulai menemukan dirinya lepas dari pendukung, artinya pada orang. Nah, kemudian masuk di usia 19, 20, 21 ya, 21 dianggap dewasa sudah ya. Masuk di usia masa mahasiswa seperti Anda, itu sudah mulai mantap tentang pendirian hidup. Sudah bisa menentukan mana baik, mana buruk, mana boleh dilakukan, mana tidak boleh dilakukan. Ya, Anda pilih itu. Dan waktu memilih, Anda tahu konsekuensi yang terjadi. Kalau Anda menolak, itu Anda tahu juga apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sambil dia menyiapkan diri untuk keterampilan dan kemampuan-kemampuan yang diperlukan pada apa? Pada saat-saat ini dan pada saat menjelang nanti menghadapi kehidupan berkeluarga, ya, memilih pasangan dan lain-lain. Nah, dia senang sekali kalau sampai bisa menemukan siapa dirinya, apa yang mau dia lakukan,
Dan dia mulai membentuk kelompok-kelompok sosial yang bisa mendukung dirinya. Kemudian dia bisa merubah sikap hidupnya menjadi lebih ideal, gitu ya. Dan mulai memikirkan hal yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah pengembangan emosi dan sosial. Emosi dia sendiri yang harus dia kendalikan. Kadang melonjak-lonjak, apalagi waktu remaja ya. Kadang dia diam saja, emosinya tumpul. Atau kadang emosinya stabil. Nah, pada perkembangan emosi yang tidak jelas, itu tentu hubungan sosial dengan orang lain juga berpengaruh. Kalau kita misalnya lagi emosi, ini lagi kesel, terus kita ngobrol sama orang lain kan ke bawah tuh. Nada kita mungkin tinggi seperti orang mau marah. Ya, nah, seperti itu yang terjadi pada diri seseorang. Bagaimana dia mampu mengatasi emosinya, menjaga perasaannya. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan tidak melukai orang lain. Kan dari emosi ini kan bisa terjadi macam-macam. Bisa orang salah persepsi dan bisa memarahi dia. Gitu ya. Kata-kata yang pada saat orang emosi, kata-kata yang keluar juga kan kata-kata yang tidak bisa terkontrol kadang-kadang. Ini perlunya kita menjaga, ya, agar nantinya dia tidak kecewa. Karena kedepannya dia harus tetap berhubungan sosial dengan orang lain. Kalau orang sudah dikecewakan atau dia sendiri kecewa, hubungannya akan menjadi tidak baik-baik saja. Ya, gimana dia membuat dirinya senang dan dirinya puas. Nah, emosi ini bisa ditunjukkan dalam bentuk perilaku fisik dia. Kalau dia sedang emosinya sedih, maka dia tunjukkan dengan menangis. Ya, kalau senang mungkin dia tunjukkan dengan tepuk tangan, dengan bergembira, dengan bernyanyi, banyak hal yang bisa ditunjukkan. Ya. Nah, sedangkan perkembangan sosial ini perlu. Kenapa? Karena kita makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti contohnya sejak kapan? Sejak bayi lah. Bayi itu membutuhkan pertolongan orang lain karena dia belum mampu menunjang kebutuhannya sendiri. Melalui tangisnya dia menyampaikan, melalui tangisnya dia berkomunikasi, dan dia butuh jawaban. Ketika dia mendapat respon, maka dia tahu, oh orang ini seperti ini ya. Oh ibuku begini, oh bapakku begini, oh pembantuku begini, begitu. Itu yang dia pelajari dalam perkembangan sosialnya. Di situ dia akan memperoleh kepercayaan. Ya, sehingga perilakunya itu perilaku yang mempercayai orang. Tapi ketika dia menangis tidak dapat jawaban, tidak ada respon dari sekitar, maka kekecewaan yang ada. Untuk selanjutnya perkembangan sosialnya juga akan menjadi hambatan. Ngapain aku tidak lihat siapa-siapa, ternyata nggak ada orang yang berespon. Udah kalau gitu aku nggak perlu bicara sama orang lain. Kan berbeda ketika dia membutuhkan sesuatu, orang lain berespon dan dia merasa, oh ada yang dukung saya, oh ada yang memperbaiki saya, ada yang memperhatikan saya. Ya, yang perlu kita lihat pada masa perkembangan sosial untuk remaja, dia pasti cari teman yang sejenis, dia pasti membentuk kelompok sebaya, dia pasti mempelajari dan memahami dunia dan pergaulan yang ada di lingkungan remaja. Ya, nah yang paling benar, yang paling sering dilakukan adalah mendengarkan apa kata kelompoknya daripada apa kata orang tuanya. Ya, kemudian beralih dari masa remaja masuk ke masa usia dewasa. Nah, di sini dia sudah harus matang secara psikologi. Dia harus mengenal kehidupan bersama, mulai memikirkan bagaimana berkeluarga, siapa yang dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya, bagaimana dia bermasyarakat, bagaimana dia membina hubungan sosial dengan orang lain. Agar dia tidak merasa kesepian, agar dia bisa saling tolong-menolong, berdiri sama-sama, lingkungannya juga menerima dia.
Ini kehidupan yang memang dirasakan. Begitu indahnya buat usia dewasa. Ya, tidak ada yang meninggalkan dia. Bergabung dengan yang lain. Akan berbeda situasi ketika dia sudah masuk masa lansia. Di mana kemampuan fisik menurun, emosinya juga banyaknya stabilnya, tidak stabil, gitu ya. Psikologinya juga ada masalah, mudah tersinggung, mudah marah. Bagaimana memasuki masa lansia yang baik, yang masih mandiri, masih merasa dibutuhkan oleh lingkungan, ya. Walaupun disadari ada perubahan fisik dan psikologi serta sosial, tapi dia masih mampu menjadi lansia yang mandiri, kreatif, inovatif, menolong dirinya sendiri, dan dia happy dengan dirinya. Bagaimana itu diciptakan? Ya, bagaimana itu dibuat? Mungkin dia akan berpikir, oh ini kalau saya punya keterbatasan sekarang tidak bisa berjalan. Dia kepikiran, oh kalau gitu mungkin saya memerlukan sepatu yang bisa saya pakai untuk bisa berjalan. Supaya nyaman di kaki saya. Atau saya membutuhkan tongkat yang bisa dipakai untuk menopang tubuh saya. Atau saya membutuhkan baju yang tidak terlalu berat untuk saya pakai, karena bajunya terlalu berat tidak enak di badan saya. Atau saya membutuhkan apa lagi? Nah, ini berdasarkan proses pikir yang ada di dia, perkembangan dari intelektual dia. Apa sih yang mudah? Ya, karena lansia itu menyadari betul usianya tidak akan lama lagi dan dia siap untuk menghadap Tuhan. Biasanya yang terjadi di lansia ini adalah semakin dekat secara spiritual semakin tinggi dia, semakin dekat pada Sang Pencipta atau Tuhan. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk kapan waktunya dia dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Ya. Nah, yang terakhir, pada lansia ini dia seringkali mengalami kesepian, ya, anak-anaknya sudah meninggalkan dia, berumah tangga sendiri-sendiri, dia kehilangan teman-teman dia, mungkin kalau dia tengah bekerja dia pensiun, teman-temannya pensiun, jumlahnya semakin berkurang, atau dia mengalami kehilangan dari pasangan hidup dia, ada perasaan tidak berharga, ada kelemahan-kelemahan fisik, penyakit-penyakit yang mulai muncul, tapi dia harus beri semangat, dia harus dikuatkan bahwa keluarga masih membutuhkan dia, masyarakat tempat dia tinggal masih membutuhkan dia, sehingga dia punya pengertian dan pemahaman bahwa lansia itu harus tetap hidup dengan semangat, mampu menolong diri sendiri, tetap sehat, tetap produktif, sehingga sekarang ini yang disebut dengan lansia di atas berapa? Kalau WHO yang terakhir di atas 70 atau di atas 80 itu baru disebut lansia. Ya, nah ini yang harus kita pelajari dari perkembangan dalam kandungan, perkembangan di masa kanak-kanak bayi, di masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, sampai di masa lansia. Ya, nah ini yang bisa Ibu bahas. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa masuk ke pembahasan kelompok ya. Yang ada di RPS dan di 40 menit itu dibagi 4 kelompok membahas topik itu. Bu, ya. Saya ingin bertanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mediana Apriliani. Tadi kan Ibu menyebutkan tentang yang super ego, ego sama alter ego. Nah, itu saya kurang paham, Ibu. Gimana cara 3 ego itu saling melengkapi gitu, Bu? Boleh minta tolong dijelasin, Bu? Oke. Ego, super ego, dan id. Ini tidak bisa kita lihat. Barangnya seperti apa, tidak bisa dilihat. Tapi wujudnya bisa kita lihat melalui perilaku orang tersebut. Ketika dia butuh sesuatu dan itu menuntut untuk dipenuhi, gue nggak mau tahu deh ya, pokoknya mah kalau aku minta motor harus ada tuh motor, maka itu yang sedang naik adalah it, yang sedang bekerja adalah it, menuntut untuk dipenuhi. Ya, nanti kalau yang
ego yang muncul, maka dia nggak mau tahu. Pokoknya ini aku harus punya, temanku punya, aku juga harus punya. Kalau itu yang menjadi tuntutan dia dan itu penuhi juga, maka egonya dia, aku harus punya, aku harus semua orang harus perhatian itu ke aku, penuhi kebutuhan aku. Egonya sedang muncul, sedang tinggi. Sedangkan kalau super ego ini sebagai penyeimbang biasanya mengingatkan, karena super ego itu bekerja berdasarkan aturan, norma, ya, norma sosial, norma keluarga, norma agama, itu bekerjanya seperti itu, mengingatkan, nggak boleh gitu, ego nggak boleh seperti itu. Jadi tiga-tiganya ini munculnya bergantian, nggak sekaligus muncul. Gitu ya, dalam bentuk perilaku orang itu. Setiap kali minta ada marah-marah, guling-guling, nggak mau tahu, merusak, itu itnya muncul. Tapi kalau ini ternyata perilakunya melebihi dari batas normal, misalnya sampai berhari-hari seperti itu, berarti ada kelainan perilaku. Nah, kalau ada kelainan perilaku, berarti kita berpikir ada perpecahan kepribadian, di mana itnya lebih mendominasi pribadi orang itu. Nah, ini masuk ke dalam schizofren. Gitu. Kalau dia seperti itu, dia bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia nggak peduli orang. Gitu. Yang penting aku bisa menuntut kemauanku, menuntut keinginanku. Gitu ya. Tidak ada yang bisa kita lihat dengan mata, oh ini ego seperti, tapi melalui perilakunya kita bisa mendeteksi bahwa yang sedang ada di dalam dirinya adalah dari ketiga itu. Nah, tiga-tiganya ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, tadi perpecahan kepribadian yang muncul, maka bisa menjadi schizofren, gangguan jiwa, gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin si Pen nanti ya baca di RPS-nya. Kemudian tugas kelompok itu dari yang 40 menit itu. Itu selalu ya. Kan dosen nggak pakai 90 menit. Ya, 60 nggak pakai 100 menit, 60 sama 40. Yang 40 kasih ke mahasiswa untuk diskusi. Baca di tugas 40 menit itu. Ya, kerjakan apa, nanti per kelompok kumpulkan hasilnya ke si Pen. Nanti kalau Ibu minta hasilnya bisa diserahkan gitu. Ya. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada tolong di SS. Ibu izin bertanya. Ada? Ya. Untuk hasil yang 40 menit itu berupa apa ya Ibu? Kenapa? Untuk hasil penugasan dari yang 40 menit dari mahasiswa per kelompok, hasilnya berupa makalah? Enggak atau usah hanya makalah, materi saja. Oh iya Ibu. Apa yang dibahas oleh kelompok materinya, ya. Enggak usah bentuk makalah, ada pengantar, ada bab 1, bab 2, enggak usah. Ya. Baik Ibu, saya akan mendokumentasi ya Ibu. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang belum on cam, atas nama Angel, Faisa, Sabrina, Keripik Kentang, dan Nuraini. Saya buka dulu. Sudah? Belum Ibu, sebentar ya Ibu.